Sahabat Gembala, senang boleh menjumpai Anda lagi dalam seri kedua tentang kualitas seorang gembala. Dan dalam bagian yang pertama, saya sudah membahas soal 3 kualitas yang perlu ada pada seorang gembala. Berdasarkan apa yang saya alami sebagai seorang gembala, berdasarkan literatur-literatur, dan hasil-hasil penelitian. Umumnya yang terjadi di Indonesia. Ada studi-studi pastoral yang pernah dibuat oleh UKDW, dan saya membacanya, dan saya menemukan beberapa kualitas-kualitas dalam studi-studi kasus yang mereka kembangkan. Saya menemukan beberapa yang saya rangkum. Nah, di bagian yang pertama sudah saya membahas tentang 3. Pertama, yang saya bahas dari 6. Yang pertama adalah tentang keramah tamahan. Penting sekali seorang gembala memiliki karakter sifat yang ramah. Yang kedua, suka mendengarkan. Karena ini penting di dalam konseling dan juga dalam pengembalaan, dalam rapat, dan dalam berbagai relasi-relasi antar manusia. Dan yang ketiga adalah tentang pentingnya dan kemampuan untuk bisa bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, maka kita memiliki tim yang kuat. Tim yang kuat inilah yang akan mengembangkan pelayanan kita. Nah, itu 3. Sekarang kualitas yang keempat. Karena saya menyebut ada 6. Saya bagi 2. Sekarang bagian yang keempat adalah kualitas yang diperlukan seorang gembala adalah rajin. Nah, ini menjadi temuan-temuan yang saya temukan keliling Indonesia dalam berbagai perjalanan pelayanan saya sejak saya menjadi ketua STT sampai sekarang menjadi ketua sinode. Kerajinan menjadi sesuatu yang penting, mendapat sorotan dari bukan hanya majelis atau badan pengurus jemaat, tetapi juga menjadi sorotan dari jemaat-jemaat. Nah, kenapa kerajinan ini menjadi bagian yang penting? Karena memang dalam dunia kerja apapun, kinerja sangat diperlukan, termasuk gembala. Nah, tetapi karena gembala itu pekerjaannya agak unik, karena bersifat 24 jam, maka dia perlu mempertunjukkan etos kerja. Dengan cara misalnya kerajinannya dengan menunjukkan membuat kantor misalnya. Sehingga jam-jam kantor ada. Kemudian dia menyusun perkunjungan, menyusun kerja-kerja lain, sehingga terlihat ada kegiatan-kegiatan yang nampak yang bisa diukur. Sehingga gembala tidak ketika dia dinilai, dia kelihatan kinerjanya. Nah, kita tidak meragukan gembala bekerja, tetapi kadang-kadang mereka tidak mempertunjukkan sehingga jemaat ataupun majelis tidak mengetahui apa sebenarnya yang dikerjakan oleh gembala. Sehingga akhirnya gembala mendapat julukan gembala yang malas dan seterusnya. Dan itu menyakitkan sekali tentunya bagi gembala. Tetapi kita harus menunjukkan kerajinan dan harus dipertunjukkan kerajinan itu. Bukan untuk pamer, tetapi karena memang membutuhkan evaluasi atas kinerja. Nah, kerajinan itu, maka saudara, saya pernah membaca buku bagaimana caranya. Saudara harus mengatur 8 jam harus bekerja, 8 jam untuk diri sendiri, waktu dan keluarga, waktu untuk diri sendiri dan keluarga, atau hobi dan sebagainya, dan 8 jam untuk istirahat. Nah, 8 jam untuk kerja inilah yang Bapak Ibu desain. Apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari. Misalnya perkunjungan, misalnya mempersiapkan khotbah, doa, dan seterusnya. Semuanya harus didesain, dimanage, dan kelihatan sehingga Bapak Ibu terlihat kinerjanya. Kalau di desa saya lihat gembala-gembala pagi-pagi dia bangun, dia sudah membangunkan jemaatnya dengan toa, dengan nyanyian, dia membuat renungan singkat dan mendoakan. Itu contoh bagaimana gembala memperlihatkan kinerja. Bukan hanya di hari Minggu saja, tetapi tiap hari ada kinerja yang dikerjakan. Begitu pula
dengan hal-hal lainnya. Jadi dia menyusun rencana kerja mingguan atau harian yang di-sharingkan dalam grup-grup WA majelis dan jemaat, sehingga orang mengetahui apa yang sebenarnya sedang dikerjakan. Jadi sifat yang pertama penting, yang keempat adalah kualitas yang rajin. Jadi nggak boleh malas, rajin ya. Jadi itu, tapi rajin untuk pelayanan ya. Jadi jangan rajin untuk kerja kebun sendiri, rajin untuk usaha sendiri, tapi waktu pelayanan tidak rajin. Nah, ini juga akan disoroti. Yang kelima adalah rela berkorban. Ingat, dalam pelayanan gereja, kita sedang dan selalu mengajarkan jemaat untuk berkorban, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan, persepuluhan, waktu, tenaga, dan seterusnya, untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita memberi kepastian bahwa segala pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Tetapi tidak cukup. Harus ada contoh, harus ada keteladanan. Nah, dalam hal ini, seorang gembala yang harus dia perlihatkan adalah keteladanan dalam berkorban itu. Misalnya, dia menolong orang. Misalnya kalau ada pemuda-pemudi datang sedang berlatih, mereka mempersiapkan snack, minuman, dan sebagainya. Jadi mereka mempertunjukkan berkorban ya, dalam memberi juga ya. Jangan sampai gembala suka memberi perpuluhan tetapi hanya gajinya. Mungkin dia punya usaha lain, misalnya ada sarang burungnya atau ada kebunnya. Mungkin dia tidak pernah memberi perpuluhan dari hasil kebun itu. Nah, ini juga akan diperhatikan oleh jemaat ya. Jadi perlu kita mempertunjukkan kerelaan berkorban ya. Jadi jangan sampai gembalanya dikenal kikir juga ya, tidak suka menolong, tidak suka berkorban. Jadi dalam kita mengajar memberi, yang paling efektif adalah keteladanan dalam memberi. Dan ini sudah saya buktikan lewat pengalaman hidup saya, tapi lewat bacaan-bacaan. Ada seorang hamba Tuhan yang menuliskan tentang hal ini. Bagaimana dia akhirnya mendapatkan jemaat yang rela berkorban setelah dia sendiri mempertunjukkan bagaimana harusnya berkorban. Bahkan kalau saudara membaca catatannya Pendeta Rick Warren, dia akhirnya pernah sempat mengembalikan uang persembahan karena dia telah mendapat royalti buku. Jadi dia berkorban. Jadi dia bukan hanya mengajar orang berkorban, tetapi dia sendiri mempertunjukkan korban itu. Mungkin saudara berkata, saya sudah berkorban, saya sudah bekerja. Ingat, kalau Bapak Ibu gembala baru 8 jam bekerja, itu bukan berkorban. Itu namanya baru bekerja, karena tanggung jawab. Tapi ketika mampu melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, maka itulah yang disebut pengorbanan. Jadi pengorbanan bukan hanya, oh saya sudah melayani, tapi itu kan tugas, tanggung jawab. Tapi kalau melebihi dari tugas tanggung jawab yang diberikan, itulah pengorbanan. Apalagi ada pengorbanan harta dan keterbukaan kita untuk membantu sesama. Jadi jangan kasih pengajaran tanpa kehidupan sendiri yang berkorban. Dan yang terakhir adalah gigih. Nah, ini yang keenam, gigih, kegigihan. Kenapa kegigihan penting? Karena bagi gembala, ketika kita melakukan pelayanan di satu gereja, kita tentu ingin melakukan perubahan-perubahan. Kita ingin melakukan terobosan-terobosan. Tetapi ketika kita melakukan program baru, seringkali jemaat belum meresponi. Nah, disinilah gembala kadang-kadang mudah menyerah. Ya. Begitu programnya nggak diresponi, dia langsung menyerah. Buat program lain. Sehingga akhirnya dia disoroti terlalu banyak ide dan gagasan. Coba kita tidak terlalu banyak ide gagasan waktu mulai menjadi gembala, tetapi pilih program-program yang dapat dikerjakan. Misalnya program ketika saudara baru menjadi gembala, program misalnya
perkunjungan ditingkatkan, kemudian mau membuat satu pelayanan khotbah berseri, tekuni, gigihkan sampai kelihatan hasilnya. Misalnya mau meningkatkan doa, kehidupan doa gereja, memang akan sulit mendapatkan jumlah yang besar, tapi terus dibuat menarik, ibadah doa terus, sehingga kelihatan hasilnya. Satu kali mulai belum ada respon, 2 kali mulai tidak ada respon, 3 kali, tapi pelan-pelan dilihat, pendeta saya ternyata gigih sekali membuat program, dia kerjakan dengan serius. Akhirnya terjadi, ketika tiba waktunya akan ada respon yang besar, dan pada waktu itulah terjadi akan momentum yang disebut dalam ilmu kepemimpinan, terjadi momentum kebangkitan, dan momentum itulah yang sering ditunggu-tunggu oleh gembala-gembala, menjadi puncak akan pertumbuhan dan pertambahan, dan buah-buahnya akan nampak. Tetapi awalnya harus mulai berkorban, gigih, dan kerjakan. Mungkin saudara tertarik pelayanan YouTube seperti ini, saudara buat. Mungkin kurang yang menonton, buat terus, gigih. Dan saya sendiri harus mengakui, belajar ini. Dan sekarang baru mulai menekuni lagi. Tapi saya belajar untuk gigih dalam hal-hal lain. Sekarang saya mau mencoba gigih dalam pelayanan-pelayanan digital ini. Walaupun responnya sedikit, maju saja, gigih, sampai itu terwujud. Nah, kapan kita berhenti? Ketika kita melihat hasilnya, terus kita kembangkan. Tetapi kalau kita terus gagal, maka nanti minta tim mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Jangan hanya gigih buta-buta, tetapi gigih yang dievaluasi, diperbaiki. Tetapi kalau kita ada ide satu, misalnya kita punya program doa, jangan putus di tengah jalan. Jangan itu artinya gigih. Terus kerjakan sampai terwujud, sampai menemukan buahnya. Dan inilah yang disebut kegigihan. Nah, 6 kualitas inilah yang perlu dimiliki oleh gembala. Saya berharap ini kiranya menjadi manfaat bagi saudara gembala, dan semakin saudara-saudara kuat dan semakin menekuni pelayanan ini, Tuhan memberkati saudara.